Franciscus Georgius Josephus van Lith atau Romo Frans van Lith lahir pada tanggal 17 Mei 1863 di Oorschot, sebuah desa di Brabant, Belanda. Pada usia 12 tahun, ia sudah mengungkapkan keinginannya menjadi imam Katolik. Setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di sekolah teologi, pada 1894 ia ditakbiskan sebagai imam. Oleh kongregasinya, Pater van Lith bersama 3 misionaris lain dikirim ke Hindia Belanda. Pada Oktober 1896, ia mendarat di Pulau Jawa. Dia menyadari bahwa sebetulnya ini bukan perkara kejahatan, tapi perkara kemiskinan. Ini perkara orang menjadi Katolik, tetapi mereka harus dibebaskan dulu, dimerdekakan dulu dari kebodohan, dari kemiskinan. Maka caranya melalui pendidikan itu. Masyarakat setempat, Van Lith lebih fokus membahas tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan mendengarkan permasalahan masyarakat. Saat itu dalam struktur masyarakat Hindia Belanda, masyarakat Jawa menempati posisi terendah. Mereka dianggap sebagai masyarakat kelas 3 yang berada di bawah bangsa Eropa dan orang Timur asing. Kecintaan dan rasa kasih Pater van Lith terhadap orang Jawa menumbuhkan tekadnya untuk mengangkat harkat dan martabat orang Jawa. Yang sangat diajarkan adalah harga diri. Harga diri, bahwa kamu harus mempunyai harga diri sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Malah dalam ceritanya itu kan Romo van Lith itu kan sangat dibenci oleh kolonial Belanda. Karena justru mau mendidik rakyat pribumi untuk mempunyai pendidikan, mempunyai harga diri. Yang kedua, Romo van Lith juga mendampingi keluarga-keluarga ini ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan birokrasi. Dengan segala keterbatasan, Pater van Lith berupaya mengadopsi sistem berbeda dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Ia memasukkan pelajaran-pelajaran sekolah barat dengan tidak menghilangkan unsur kearifan lokal, terutama bahasa dan kebudayaan Jawa. Ia menerima murid dengan latar belakang dan agama yang beragam. Pater van Lith juga tidak mewajibkan murid-muridnya menjadi Katolik. Dari Serah Pembuka itu, karena 2 visinya, yaitu pendidikan itu dibuka untuk semua. Dan memang orang-orang pribumi Jawa harus setara. Dalam waktu singkat, Kolose Xaverius berkembang pesat. Tidak hanya jumlah murid yang terus bertambah, namun murid-murisi sekolah Katolik ini juga berhasil lulus ujian negara dengan hasil gemilang. Kolose Xaverius pada 1912 menjadi sekolah swasta pertama yang menerima pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Nilai-nilai